Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yunita Duyanti dengan NIM 6120 Saya RA10 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen SDM bersama dosen pengampu Bapak Asep Rofi Udin SEMM. Di sini saya akan menjelaskan sedikit konsep dasar sumber daya manusia. Manusia merupakan aset paling penting dan strategis dalam organisasi. Tanpa SDM kompeten, strategi dan teknologi tidak dapat berjalan. MSDM juga mengatur manusia dari masuk hingga keluar organisasi dengan pendekatan ilmiah dan manusiawi. Yang selanjutnya saya akan menerangkan definisi MSDM. Beberapa definisi penting yaitu menurut Hasibuan 2017, MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien dalam mencakup tujuan organisasi. Sedangkan menurut Dessler 2015, MSDM adalah proses memperoleh, melatih, menilai, dan memberi kompensasi serta menjaga hubungan kerja, kesehatan, dan keselamatan karyawan. Sedangkan menurut Mathis dan Jackson 2016, MSDM adalah sistem terintegrasi yang dirancang untuk memastikan SDM digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Setelah tadi saya membahas definisi dari MSDM, sekarang saya akan membahas tujuan manajemen SDM. Yang pertama yaitu memastikan organisasi memiliki karyawan yang kompeten. Dan yang kedua, mengembangkan potensi karyawan melalui pelatihan dan karir. Dan yang ketiga, meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan kerja. Dan yang keempat, meningkatkan produktivitas dan efektivitas organisasi. Dan yang kelima, membangun hubungan industrial yang harmonis. Dan yang enam, mendukung keunggulan kompetitif melalui human capital. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menerangkan fungsi utama manajemen SDM. Yang pertama yaitu perencanaan SDM atau Human Resource Planning. Dan yang kedua, rekrutmen dan seleksi. Yang ketiga, orientasi dan penempatan. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan. Yang kelima, manajemen kinerja performance. Atau yang keenam, kompensasi benefit. Dan yang ketujuh, keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedelapan, hubungan industrial. Dan yang kesembilan atau yang terakhir yaitu pemutusan hubungan kinerja atau exit management. Saya akan menerangkan dari ke-9 poin tersebut. Yang pertama ada perencanaan SDM, yaitu proses menentukan kebutuhan tenaga kerja di masa depan, baik dari segi jumlah maupun kompetensi. Tujuannya agar perusahaan memiliki SDM yang tepat pada waktu yang tepat. Kegiatan utamanya yaitu menganalisis kebutuhan tenaga kerja, melakukan peramalan jumlah pegawai, dan juga menyusun strategi pemenuhan SDM. Yang kedua yaitu rekrutmen dan seleksi. Fungsi ini bertujuan mendapatkan kandidat terbaik untuk mengisi posisi yang dibutuhkan perusahaan. Rekrutmen yaitu menarik sebanyak mungkin pelamar yang berkualitas, menggunakan berbagai sumber, job portal, sosial media, kampus, rekomendasi karyawan. Sedangkan seleksi yaitu menilai kecocokan pelamar melalui tes psikologi, wawancara, tes kemampuan, dan juga background check. Dan yang ketiga yaitu ada orientasi dan penempatan. Setelah diterima, pegawai baru harus dikenalkan pada perusahaan dan ditempatkan sesuai kompetensi. Orientasi ini meliputi pengenalan budaya perusahaan, pengenalan tugas dan tanggung jawab, dan juga pengenalan aturan kerja. Sedangkan penempatan yaitu menempatkan karyawan pada posisi yang sesuai kompetensinya agar kinerja optimal. Sedangkan yang nomor 4 yaitu pelatihan dan pengembangan atau yang kita sebut dengan training development. Fungsinya meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan perilaku karyawan. Pelatihan training yaitu untuk meningkatkan keterampilan teknis jangka pendek, sedangkan pengembangan atau development untuk mempersiapkan karyawan menghadapi posisi atau tanggung jawab yang lebih tinggi di masa depan. Dan yang kelima ada manajemen kinerja atau performance management.
Proses memastikan karyawan bekerja sesuai target yang telah ditetapkan. Kegiatannya meliputi menetapkan KPI atau target kerja, memantau kinerja secara berkala, memberi umpan balik, menilai hasil kerja. Tujuannya meningkatkan produktivitas dan memastikan kontribusi karyawan maksimal. Yang keenam yaitu kompensasi dan benefit. Fungsi ini terkait penghargaan yang diterima karyawan atas kontribusinya. Kompensasinya yaitu gaji pokok, upah lembur, dan juga insentif. Sedangkan benefit atau tunjangannya berupa BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, asuransi tambahan, tunjangan makan, transport, atau perumahan. Tujuannya yaitu meningkatkan kepuasan dan retensi karyawan. Yang ketujuh yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Menjamin tempat kerja aman, sehat, dan bebas resiko yang membahayakan. Kegiatan K3 ini meliputi penggunaan alat keselamatan, pelatihan keselamatan kerja, pengendalian resiko kecelakaan, dan juga pemeriksaan kesehatan berkala. Tujuannya mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang ke-8 yaitu hubungan industrial atau industrial relation, mengatur hubungan harmonis antara perusahaan, karyawan, dan serikat pekerja. Kegiatannya yaitu penyusunan peraturan perusahaan, perundingan perjanjian kerja bersama PKB, menyelesaikan konflik dan perselisihan, dan juga komunikasi yang baik antara manajemen dan karyawan. Dan yang ke-9 atau yang terakhir, pemutusan hubungan kerja atau exit management, yaitu mengatur proses keluarnya karyawan dari perusahaan secara profesional dan sesuai hukum. Bentuk PHK atau exit yaitu resign mengundurkan diri, pensiun memutuskan hubungan kerja, dan juga pemindahan unit. Kegiatannya yaitu exit interview, proses administrasi, dan juga perhitungan kompensasi sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang selanjutnya saya akan membahas ruang lingkup MSDM. Yang pertama yaitu ada pengadaan SDM, pengembangan SDM, motivasi dan kepuasan kinerja, evaluasi kinerja, kompensasi dan benefit, kesejahteraan karyawan, komunikasi dan kedisiplinan, perencanaan karir, dan juga perubahan organisasi. Baik, yang selanjutnya saya akan membahas pendekatan dalam MSDM. Yang pertama yaitu pendekatan mekanis. Karyawan dipandang sebagai alat produksi. Pendekatan lama tidak lagi relevan untuk era modern. Dan yang kedua ada pendekatan hubungan manusiawi. Fokus pada interaksi, motivasi, dan komunikasi. Dan yang ketiga ada pendekatan human capital. Karyawan dianggap sebagai kapital intelektual yang menghasilkan nilai. Dan yang keempat, pendekatan strategis. MSDM terintegrasi dengan strategis bisnis. Yang selanjutnya yaitu proses manajemen SDM. Yang pertama, analisis jabatan atau job analysis. Yang kedua, perencanaan SDM. Yang ketiga, rekrutmen. Yang keempat, seleksi. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan. Yang keenam, penilaian kinerja. Dan yang ketujuh, kompensasi. Yang ke-8, retensi karyawan. Yang ke-9, exit interview dan pemutusan hubungan kerja. Yang selanjutnya di sini saya akan membahas peran manajemen SDM. Yang pertama, peran administratif, yaitu mengurus dokumen, absensi, kontrak, dan juga payroll. Dan yang kedua, peran operasional, yaitu melakukan rekrutmen, pelatihan, dan penilaian. Dan yang ketiga ada peran strategis, yaitu mendukung strategi bisnis melalui pengembangan karyawan. Yang keempat, peran konsultan internal, menjadi partner bagi manajer dalam memecahkan masalah SDM. Yang selanjutnya yaitu tantangan dalam manajemen SDM masa kini. Yang pertama yaitu persaingan global, yang kedua perubahan teknologi, yang ketiga kebutuhan skill baru, yang keempat perubahan demografi tenaga kerja, yang kelima work life atau balance, yang keenam budaya kinerja digital,
Dan yang ketujuh, tingginya turnover pada generasi muda. Dan yang ke-8, tuntutan perusahaan untuk agil dan lain. Mungkin segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya Yunita Duyanti, izin undur diri.